seribu, oh terima kasih seribu. Pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Para saudari, para suster Fransiskus Caritas yang berkarya di rumah sakit dan kesehatan. Saya atas nama pribadi dan atas nama umat seluruh Keuskupan Agung Palembang mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan suster sejak awal kongregasi Fransiskus Caritas datang ke Indonesia, khususnya di Palembang ini, sampai sekarang Anda konsisten terus melayani umat, melayani masyarakat melalui karya kesehatan. Terima kasih sekali lagi berlimpah kepada Anda sekalian. Dalam pertemuan Anda kali ini, saya mengapresiasi bahwa ada evaluasi dan kemudian ada semangat untuk meneruskan karya maksud pendiri untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku atau apapun. Semoga karya Anda sungguh terberkati. Hari Selasa mengadakan sarasehan. Hari berikutnya naik pesawat charteran ke Jawa. Kepada para suster yang bekerja di kesehatan, Anda sesungguhnya perawat jiwa dan badan. Selamat pertemuan, Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Suster Afila. Saya bertugas di bagian logistik di Rumah Sakit Caritas
KM7. Saya Suster Maria Efrentina FCH, sekarang sedang bertugas di Rumah Sakit Caritas Hospital Kenten. Halo juga, selamat siang. Saya Suster Fiktresia FCH. Saat ini bertugas di Caritas Hospital Belitang. Nama saya Suster Fabiola FCH. Sekarang berkarya di bidang kesehatan di Caritas Hospital Kenten di bidang laboratorium. Saya kurang lebih 1 tahun berada di Caritas KM7. Sebelumnya saya berada di Caritas Belitang, 2 rumah sakit. Saya pertama kali terjun di dunia kesehatan itu di tahun 2000. 2000 saya bertugas di Rumah Sakit Caritas Hospital Palembang selama 11 tahun. Kemudian sebagai perawat. Sebagai perawat, awalnya memang perawat pelaksana, kemudian sebagai PC, kemudian sebagai kepala ruang. Lalu saya pindah ke Caritas Hospital KM7. Dulu Rumah Sakit Miria, sekarang Caritas Hospital KM7. Saya sebagai wadir keperawatan di sana 4 tahun. Kemudian saya ambil profesi, setelah selesai profesi perawat di Jakarta, di Karolus. Selesai itu saya langsung ke Caritas Klepu, Caritas Hospital Klepu selama dari tahun 2015 sampai 2024 di akhir April. Sehingga saya Mei baru pindah ke Caritas Hospital Kenten. Saya sudah hampir 22 tahun dari 2002 hingga saat ini masih berkarya di Caritas Hospital Group. Dari tahun 2002 hingga saat ini, yang pertama di Caritas Hospital Palembang, kemudian Caritas Arga Makmur, kemudian kembali lagi ke Caritas Hospital Palembang, kemudian ke Caritas Hospital KM7, dan saat ini ke Caritas Hospital Belitang. Sudah berkarya selama 17 tahun. Untuk di rumah sakit, baru 3 rumah sakit. Yang pertama di Caritas Pusat, di Caritas Hospital Palembang. Yang kedua di Caritas Hospital Arga Makmur. Kemudian kembali lagi ke Caritas Hospital Palembang, lalu sekarang masuk ke Caritas Hospital Kenten. Saya baru pertama mengikuti acara seperti ini. Selama 24 tahun mengikuti acara seperti ini, dulu pernah ya dari awal 2000, tahun 2000 sampai di Caritas Pusat itu beberapa kali pertemuan dengan karya kesehatan. Dulu hampir setiap tahun yang awal-awal itu setelah COVID memang tidak pernah ada ketemuan sampai baru sekarang ini. Kegiatan para suster Rumah Sakit Caritas Group sepertinya baru kali ini yang diadakan oleh Caritas Hospital Group. Karena memang setelah menjadi grup baru kali inilah. Kali ini ada pertemuan karya. Sekaritas. Begitu. Untuk mengikuti acara seperti ini baru kedua kali ini. Iya, ini kedua kali. Saya merasa bahagia karena bisa berkumpul bersama banyak para suster yang di karya kesehatan. Karena selama ini kan hanya di satu unit karya, dan ini seluruh unit karya rumah sakit itu kami bisa saling berjumpa, saling menyapa, terus saling sharing. Harapannya ya semoga dengan adanya acara ini, setelah acara ini kami dapat semakin semakin banyak berkomunikasi, terus juga semakin kami banyak belajar satu sama lain, terus juga kami semakin bersama-sama membangun karya kesehatan ini semakin lebih baik, seperti itu. Harapan saya setelah kita pertemuan bersama, karena sekarang sudah menjadi Caritas Group, paling tidak kita sebagai Caritas dimanapun pelayanan kesehatan ya
maju bersama. Tidak ada yang ketinggalan, maksudnya maju bersama. Karena situasi kesehatan, situasi dunia ini makin berkembang, dunia kesehatan makin berkembang, maka kalau kita menjadi satu maju, semua juga harus maju. Maju dalam hal ilmu dan juga dalam hal pelayanan, sehingga pelayanan kita sungguh benar-benar karitas. Maksudnya benar-benar karitas, dimanapun karitas berada, ya sama pelayanannya ya karitas. Karitas dengan pelayanan kasih, maka dirasakan bahwa karitas dimanapun melayani dengan kasih. Harapannya para suster Karitas tetap solid, tetap semangat membangun komunitas kasih yang baik demi perkembangan karya, demi perkembangan pelayanan di masing-masing unit. Harapannya adalah supaya kita itu semakin disegarkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki visi misi yang sama, apa yang sudah ditekankan oleh pendiri kita, Ibu Teresia Marcos, ya dihidupi di dalam karya sehingga dapat terimplementasi dengan baik, sehingga pelayanan itu pun semakin dikenal banyak orang dan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Dadah. Bye. Apa yang Roh Kudus alirkan ke dalam hati, pikiran, dan budi kita. Oleh karena itu, mohon izin pagi ini kami menyampaikan bukan ulasan, bukan evaluasi, tetapi curahan hati. Kemarin para suster sudah dengan jujur mengungkapkan curahan hati, sudah mencurahkan, mungkin belum segala-galanya, karena yang tertulis kemarin hanya sangat-sangat sedikit di antara yang tidak tertulis. Baik, mari kita. Para suster, tema kita apa? Sinergi pengembangan visi pendidik kongregasi demi masa depan yang gemilang. Lalu pertanyaan berikutnya, memangnya sekarang sedang gelap? Kita
akan bicara tentang komunikasi komunikasi dalam kepemimpinan. Tidak bisa lepas. Kalian, maka di situ saya tidak mengatakan bahwa ada teori tentang komunikasi. Para suster semua, karena kita semua ini di pelayanan kesehatan, semua sudah tersertifikasi. Ya beda. Ya. Punya sertifikasi tentang komunikasi efektif. Tapi hari ini kita bicara komunikasi efektif dalam bidang kepemimpinan. Biasa kita bicara komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan secara umum dalam aspek pelayanan kesehatan. Tapi tidak akan jauh-jauh, maka saya tulis di situ review. Mengingat saja, bagi yang sudah ingat nggak usah dengerin. Bagi yang sudah tahu nggak usah dengerin. Nah, kita lihat sedikit nanti tentang ini semua review. Jenis fungsi hambatan dalam komunikasi dan terutama poin kita adalah komunikasi dalam kepemimpinan. Tanda salib malah. Yang terkasih Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, pada kesempatan ini kami para suster di Karya Kesehatan mengucapkan limpah terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, motivasi yang Monsinyur berikan kepada kami, terutama atas dukungan untuk pertemuan ini. Semoga berkat doa-doa Monsinyur kami tetap semangat untuk melaksanakan karya perutusan di bidang kesehatan ini, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam keuskupan ini, berjalan bersama dengan para imam, Bapak Uskup, dan semua umat. Terima kasih, Monsinyur. Terima kasih.